Sebetulnya ya, waktu itu dari segi keuangan dan lain-lain mungkin teman-teman gitu ngapain sih pakai IPO, pakai ini kadang-kadang begitu. Padahal Tapi kita perusahaan sehat ya Pak ya. betul, kita sehat udahlah ngapain pakai bagi-bagi mau bikin ini ya bikinlah gitu ya. Tapi kita akhirnya sepakat ini untuk itu visi yang ini. Kita mungkin ke depan harus membangun yang lebih besar dan lain-lain sehingga kita memutuskan untuk IPO at least kita punya akses lebih baik untuk pendanaan gitu. Kalau kita akan membuat proyek-proyek atau itu yang lebih besar ke depannya seperti itulah. Ya, selamat datang di Bincang Emiten, program podcast yang dipersembahkan oleh Asosiasi Emiten Indonesia. Di episode kali ini, kami berkesempatan untuk bisa mendatangkan tamu istimewa, yaitu Presiden Direktur dari PT Dana Brataluhur, Pak Dian Heriadi. Siap. Dan juga Direktur dari PT Dana Brataluhur Tbk, Pak Hendy Narindra Dewantoro. Selamat siang. PT Dana Brataluhur Tbk ini bergerak di bidang infrastruktur, sumber daya energi. Jadi selamat datang Bapak Dian dan Pak Hendry dalam podcast kita kali ini. Semoga melalui podcast episode kali ini kita bisa mengenal lebih jauh dari PT Dana Brataluhur Tbk. Kita mulai pertanyaannya dulu ya Pak. Sebelum kita mengenal lebih jauh dari perusahaan Bapak, saya ingin mengenal lebih dalam dulu terkait dengan Bapak. Baik. Bisakah, maksudnya saya ingin mendengar bagaimana cerita perjalanan karir Bapak. Dari awal ketika memulai awal karirnya Pak, sampai sekarang posisinya di Presiden Direktur. Baik, terima kasih. Setelah lulus saya dari Sekolah Analis Kimia Menengah Atas, saya bergabung dengan Pusat Pengembangan Teknologi Pangan IPB, Pusbang Tepa di Bogor selama 2 tahun. Setelah itu pindah ke perusahaan tambang, yaitu PT Kaltim Primakul yang waktu itu masih memulai fase eksplorasi tahun 82. Nah, saya bergabung di bukan hanya untuk quality control batubara, tetapi juga gabung di bagian operasi sampai tahun 93. Jadi cukup lama, 11 tahun saya bergabung. Itulah saya memulai hidup dalam dunia tambang batubara. Setelah itu tahun 93 saya bergabung dengan grup Bakri yang waktu itu baru mengakuisisi PT Fajar Bumi Sakti di Kaltim di Tenggarong. Saya bergabung di situ 2 tahun. Tetap juga di bidang tambang batubara, tapi itu underground. Setelah itu diajak teman-teman untuk menggarap sesuatu juga masih di bidang tambang batubara, mengelola produk batubara di Kalimantan Selatan tahun 95. Dan alhamdulillah sampai sekarang berlanjut, walaupun sudah tidak mengurusi tambangnya atau kualitinya, tapi malah sekarang kita mengelola infrastrukturnya, jalan dan pelabuhan. Itulah cerita sekilas cerita saya kapan mulai bergelut di dunia pertambangan batubara terutama sampai akhirnya sekarang saya dipercaya oleh rekan-rekan untuk memimpin PT Dana Brataluhur. Demikian. Terima kasih. Baik Pak Dian, berarti mulai dari analis kimia, terus mulai sebelumnya ke pangan dulu ya Pak ya? Tadi, pangan dulu, asalnya di pangan dulu. Di pangan dulu, terus baru akhirnya terjun ke batubara. Berseluk berarti di Kalimantan nih Pak ya? Banyaknya di Kalimantan. Betul. Terus barulah sekarang sampai di Presiden Direktur ini ya Pak ya. Ini benar-benar membangun karir dari awal dari dulu nol. Ya Pak, dari nol terus akhirnya sampai di posisi saat ini Pak. Betul. Terus kalau misalnya melihat karir Bapak gitu ya,
perjalanannya dimulai dari nol, terus alhamdulillah sekarang sudah sampai presiden direktur, Pak dipercaya dengan posisi ini di bidang batu bara, asam garam batu bara, Bapak sudah ini sekali ya Pak ya. Sudah Insya Allah sudah lebih paham. sudah wah gitu sekali Pak. Terus boleh diceritakan Pak gitu, bagaimana akhirnya Bapak sampai akhirnya memutuskan gitu, menerima tawaran amanah gitu Pak di perusahaan ini Pak, jadi presiden direktur. Terus kenapa sih Bapak menerima tantangan ini Pak? Wah, baik. Ini perlu itunya sejarahnya dulu. Iya, Teman-teman yang mengajak saya bergabung di Banjarmasin di Kalimantan Selatan itu adalah sebagian besar sekarang adalah para shareholdernya. Termasuk iya. Pak Hendy. Cuma saya mungkin satu-satunya direksi dan lainnya bukan shareholder. Saya yang ditunjuk untuk ini mungkin cuma buat menginikan, jangan sampai ada konflik of interest atau apa. Akhirnya teman-teman yang lain mempercayakan saya untuk memimpin lah katakanlah. Seperti itulah saya yakin dari situ. Baik Pak. Begitu ya Pak. Ya, saya rasa Pak Dian yang paling senior lah di antara kita. Jadi kita tunjuk Pak Dian sebagai dirut. Kita percaya lah. Juga sudah melihat ini ya Pak ya, histori panjang karir dari betul. Pak Dian ini sebenarnya bisa diterima di ini apa di presiden direktur. Terus jadi kita sudah Bapak dipercaya gitu para stakeholders jadi presiden direktur. Itu boleh nggak Pak diceritakan juga dari perusahaan PT Dana Brata Luhur ini bagaimana sih Pak pembentukannya? Baik. Sejarah pembentukannya ini Pak. Sejarahnya adalah mungkin tahun 2008 saat itu ya. Kita sudah memulai ada namanya Talenta Bumi. Talenta Bumi kita bentuk. Waktu itu mulai pembangunannya. Waktu itu saya belum direktur utama. Cuma tahun 2010 untuk men-speed up proyek ini supaya bisa terrealisasi, akhirnya saya ditunjuk menjadi direktur utama di tahun 2010 ya Pak Hendy ya. Akhirnya 2011 kita bangun. Sehingga ada peluang bisnis di situ. Jadi kita lihat bahwa harus membuat jalan sendiri. Sementara kalau penambang-penambang itu masing-masing buat jalan sendiri, mereka nggak mampu kelihatannya. Yeah. Jadi akhirnya kita yang buat sekalian pelabuhannya, mereka yang pemakainya. Sebagai klien kita, dan kita akhirnya disitulah kita adanya jual servis lah, jual jasa. Jadi mulainya dari Perda ini ya, melihat peluang bisnis gitu kan. Selama ini Bapak tadinya di pengelolaan batu baranya gitu kan. Betul. Latar belakangnya tapi ngeliat terus ada Perda, tidak boleh ada pengangkutan batu bara di jalan umum gitu. Jadi ngeliat ini Pak Henry nih, ininya nih. Ya, ide dari teman-teman ini ya. Tapi ide-idenya untuk membuka akhirnya sampai sekarang sudah. Makanya kita juga sebelum membangun kita perlu komitmen dari teman-teman pemilik konsesi. Di sana itu ada lebih dari sekitar 50 konsesi batu bara saat itu. Di Kalimantan Selatan itu ya Pak ya. Yang belum punya akses jalan. Punya akses ya, Pak. Kalau jalan umum, jalan negara ditutup, tidak punya akses. Akhirnya kita bicara ke teman-teman yang lain, mensupport kami untuk bisa kita bangunkan jalannya deh. Kita bangunkan pelabuhannya sehingga mereka bisa berproduksi. Jadi itu kan dampaknya negatif ke masyarakat sekitar, Bu. Jadi waktu mereka lewat jalan umum itu macet, lalu debu, lalu kecelakaan tinggi. Akhirnya ditutup sama pemerintah daerah, nggak boleh lagi lewat jalan umum. Nggak bisa keluar itu. Berapa lama tuh Pak kira-kira prosesnya tuh Pak dari berapa lama itu orang-orang nggak bisa keluar itu aja? Tahun 2 tahun. Tapi ada tempat sakit ada ke utara masih ada, tapi itu repot gitu. Jadi akhirnya kita segera ambil alih untuk kesempatan. Peluang bisnis baru ya Pak ya. Ini benar-benar iya memang, tapi kembali lagi ya Pak ya, membaca peluang bisnis gitu dan juga kepercayaan dari para stakeholders di sana juga, para pemilik konsesi ini kan Pak, kalau misalnya tidak ada kepercayaan juga ini memang trust itu juga sangat penting untuk didapatkan ya Pak ya. Betul. Terus setelah mulai dari itu Pak, kita mulai dari pembangunannya nih Pak gitu, membuka infrastruktur ya. Tadi Bapak menyampaikan menjadi dari PT Dana Brata ini infrastruktur jalan,
terus juga pelabuhannya, itu dari apa lagi nih Pak yang ditawarkan jasa dari perusahaan Bapak? Sementara ini kita memang untuk tambang batu bara, yang lain mereka udah memiliki fasilitas. Yang belum adalah itu jalan dan pelabuhannya. Karena terus terang aja handicapnya cukup besar, karena jalan yang harus kita lalui itu 35 kilo itu rawa. 35 kilo itu rawa Pak, dari tempat konsesinya. Iya, asalnya ya, Pak, ya? Waktu kita bangun jalan sepanjang 46 kilo, 35 kilonya itu rawa. Tambangnya tidak ada bukan di rawa, tapi jalan yang harus menuju ke pelabuhan itu harus melalui rawa. Itulah yang kenapa Pak Hendy bilang tidak semua perusahaan bisa membuat jalan itu begitu. Karena investasinya tentunya sangat besar. Kita kembali lagi nih Pak Dian sama Pak Hendy. Jadi tadi peluang bisnis gitu. Tapi kan gimana Bapak selain membaca peluang bisnis, tadi Bapak juga bilang Bapak sudah menyebutkan bahwa Bapak mendapatkan kepercayaan dari pemilik konsesi ini. Tapi kan itu semua sebenarnya tidak menjamin ya Pak ya, gitu. Bagaimana Bapak tetap mempertahankan keyakinan Bapak bergerak di bidang ini? Baik. Tadi saya bilang bahwa di sekitar area proyek kita itu ada lebih dari 50 pemilik konsesi. Kalau masing-masing konsesi cuma memiliki 2 juta ton, 3 juta ton deposit, mungkin mereka membangun sendiri itu tidak akan secara komersial, secara ekonomis tidak akan bisa berjalan. Tetapi seandainya 50 konsesi dengan say minimal 3 juta kali 50 konsesi 150 juta, itu akan menjadi visible, akan menjadi ekonomi. Saya kira itu menjadi dasar kita begitu yakin bahwa proyek ini akan berhasil. Sampai sekarang Pak, terus berkembang terus perusahaan Bapak. Karena gini juga, gimana Pak? Jadi pembangunan pelabuhan ini oleh Pemda itu hanya diberikan kepada satu perusahaan saja. Nggak boleh sebelahnya ada lagi nggak boleh. Jadi kita nggak punya saingan juga ya untuk daerah sini. Dan kita adalah satu-satunya pemilik pelabuhan di Kabupaten Banjar. Di Banjar ya Pak, lokasinya ya Pak ya, di Kalimantan Selatan. Tambangnya di Banjar, pelabuhannya di Kabupaten Barito Kuala, Marabahan. Jadi memang Pemda membatasi, tidak boleh banyak-banyak, nanti mungkin malah jadi jelek ya. Iya, chaos juga ya Pak, nanti pelabuhannya jadi banyak, ada pelabuhan kecil di sini, pelabuhan kecil di sini. Jadi mau nggak mau ya mereka harus keluar dari tempat kita. Gitu ya Pak. Berarti ketika awal dibangun nih Pak, jalan infrastruktur, berarti semua 50 konsesi kira-kira di Kalimantan Selatan ini lewat situ semua ya Pak ya. Jadi memang terutama yang di Kabupaten Banjar ya. Di Kabupaten Banjar. Saya gini, ketika Bapak bangun gitu Pak, target awalnya apa sih? Target dari awalnya gimana? Misalnya berarti memang dari awal ini sudah 50 perusahaan konsesi ini memang sudah setuju gitu ya berarti ya Pak ya? Bukan setuju, mau nggak mau mereka tidak punya pilihan ya Pak ya sebenarnya ya Pak ya. Ini sebenarnya mungkin ketika Bapak bagaimana meyakinkan stakeholdersnya tidak hanya konsesi tapi juga pemerintah gitu kan ya Pak untuk mempercayakan untuk membangun satu pelabuhan di Barito tadi. Betul ya Pak ya. Ini menarik sekali Pak, gimana sebenarnya yang paling dilihat saya ngelihatnya ini memang dari sisi trust-nya ya Pak. Betul. Trust dari konsesi, trust dari pemerintah. Juga mereka pemakai itu juga karena batubara itu bisnis logistik ya Pak ya. Jadi jarak itu menentukan. Semakin jauh jarak hauling mereka, berarti mereka mahal biayanya. Jadi tidak kompetitif. Jadi mereka akan pakai kita sepanjang kita yang terdekat. Jadi dia tidak akan ke tempat lain yang lebih jauh. Karena memang bisnis logistik seperti itu, mencari yang se-efisien mungkin. Ini saya dari tadi mendengar dari cerita Bapak sudah dipercaya gitu, tapi saya percaya deh Pak gitu. Ketika awalnya pasti ini bangun sulit. Oh iya. Pasti ada tantangannya Pak. Boleh diceritain nggak Pak tantangannya apa nih Pak kira-kira yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya untuk bisa di-share ke rekan bincang emiten ini Pak? Sebetulnya visi untuk membangun pelabuhan itu udah jauh-jauh hari dari tahun 98 aja
sebagian rekan, ya kebetulan Pak Hendy agak belakangan, makanya beliau bilang saya itu lebih tua. Karena saya duluan di sana. Jadi kita udah ini sampai sebetulnya lahan untuk pelabuhan itu sendiri kita sudah beli pada tahun 98. Udah dibeli seluas 22 hektar saat itu. Untuk pemakaian sendiri tapi. Untuk pemakaian sendiri waktu itu. Kita punya tambang, tadi acara Kamulia saya ingat waktu itu. Daripada kita ke kota, kita udah punya visi untuk membuat jalan sendiri melalui rawa. Untuk memotong biayanya juga ya Pak ya. Biaya. Transportasi ini ya Pak. Dan kita udah beli lahan itu tahun 98 itu. Akhirnya kita mengajak ada investor lain untuk ini. Akhirnya ya baru terrealisasi 10 tahun berikutnya. Baru ada yang ikut gabung, baru itu untuk membangun bersama-sama. Tapi akhirnya waktu itu juga kita 2 tahun tidak jalan-jalan ya koordinasi itu. Akhirnya teman-teman yang lainnya udahlah kita ambil sebagian besar untuk biaya kita aja waktu itu. Ya udah, terus mereka mempercayakan saya untuk menghandle itu karena tadi bilang Pak Hendy saya adalah paling tua untuk itu. Akhirnya setelah tahun 2010 saya menjabat di RUT, direktur utama. Konstruksi 2011 kita mulai. Setahun setelah kita harus bikin bidding, tender dan lain-lain gitu. Akhirnya waktu itu yang membangun juga perusahaan bukan ini, Utama Karya yang membangun jalan sebagai pemenang tender. Dan kita selesaikan jalan 46 kilo dan 35 kilo di atas rawa itu dalam 2 tahun saja. Selesai. Jadi 2011, persis 2 tahun berikutnya di Mei 2013 itu udah bisa kita operasikan jalan dan pelabuhan. Sebenarnya kan kalau untuk buat pembangunan infrastruktur gitu Pak ya, setahu saya kalau yang untuk tanah mineral dan tanah rawa ini, tanah rawa jauh lebih mahal, tantangannya lebih banyak makanya gitu kita ya kan. Menggunakan kontraktornya juga BUMN Utama Karya. Kita nggak mau main-main dengan kualitas. Iya betul Pak, ini memang sangat terpengaruh kualitas sampai sekarang gitu Pak. Ambles terus memang. Ada beberapa lokasi ya. Belum ketemu ininya ya Pak ya, yang pas formulanya yang pas ketika itu, karena pasti ya ini kan pengalaman baru gitu ya Pak ya, membangun infrastruktur. Selain itu apa lagi nih Pak tantangan-tantangan yang dihadapinya? Apakah dari sisi tadi Bapak bilang ada amblas, terus ada nggak Pak kira-kira yang perusahaannya ini, aduh kok ambles sih, padahal saya juga udah mengeluarkan biaya nih untuk ini gitu kan. Terus juga apakah dari misalnya dari masyarakat sekitar juga gitu Pak, kira-kira ada nggak sih Pak tantangan-tantangan seperti itu Pak? Bukan dalam arti merugikan pemakai. Berarti nggak sampai sejauh itu ya Pak ya? Ketinggian jalan itu menurun karena itu tidak serawa. Tapi kita tambah lagi terus kita beri layer. Cuma beberapa titik sih, tidak semua. Jadi jatuhnya ke arah maintenance ya sebenarnya ketika itu tidak. Dan sambil seiring kita juga sempurnakan asetnya atau infrastrukturnya menjadi lebih baik. Dan tentunya nanti kendaraan secara operasional bisa lebih cepat, lebih lancar, dan kemungkinan, dan kita juga harus mengeliminir debu dan lain-lain yang diakibatkan oleh ban-ban kendaraan ini. Karena kita bangun saat ini jalan itu tidak kita aspal, tapi kita perkeras, tapi sudah dalam bentuk untuk all weather condition kita bisa pakai gitu. Mau hujan, mau panas kita pakai. Tadi Bapak cerita mulai dari 2011 mulai operasi. 2013. 2011 tadi baru tender reconstruction ini ya Pak ya. Terus dalam jangka waktu 6 tahun 2019 perusahaan PT Dana Berata Luhur ini mulai masuk proses IPO. Itu kan sebenarnya dalam jangka waktu yang tidak lama nih Pak. Apa sih Pak, apa yang mendorong Bapak akhirnya mau ikut proses IPO? Sebetulnya ya, kalau dari segi waktu itu, dari segi keuangan dan lain-lain, mungkin teman-teman gitu ngapain sih pakai IPO, pakai ini, kadang-kadang begitu. Tapi kita sehat ya betul, Pak ya. Kita sehat udahlah, ngapain pakai bagi-bagi, mau bikin ini ya bikinlah gitu.
Tapi kita akhirnya sepakat ini untuk itu visi yang ini. Kita mungkin ke depan harus membangun yang lebih besar dan lain-lain, sehingga kita memutuskan untuk IPO, at least kita punya akses lebih baik untuk pendanaan gitu. Kalau kita akan membuat proyek-proyek atau itu yang lebih besar ke depannya, seperti itulah. Akhirnya kita memutuskan. Di samping hal itu juga bukan cuma itu, ada ya benefit lain mungkin dari segi pajak. Ya, kalau perusahaan terbuka kan beda ya. Ada mandat juga dari pemegang saham. Dan kebetulan waktu itu terus terang aja, waktu kita membangun infrastruktur itu kita juga ada mempergunakan loan dari teman-teman lain dari luar negeri. Dari investor dan luar negeri itu juga ada mandat ini kita yang sebut MCL, mandatory convertible loan. Ya kita minta mereka uang itu kita itu kan aja lah, kamu IPO kan itu adalah menjadi saham kami dari equity di convert. Jadi memang ada dorongan dari para investor juga, waktu dari shareholders itu, juga sudah mulai ini, karena mulai tampaknya melihat impian dari PT Dana Berata Luhur ini ingin terus berkembang ya Pak. Iya, insyaallah. Terus kalau misalnya tadi memang ada dorongan gitu Pak dari investor gitu. Terus saat ini bisa nggak diceritakan Pak, setelah bagaimana akhirnya, tadi kan Bapak sudah menceritakan alasan kenapa melakukan IPO. Tapi ketika sudah berhasil IPO ini Pak, gitu sekarang sudah menjadi emiten gitu. Kira-kira dari sisi keberterimaan pasar gimana ya Pak? Ini para pemegang saham ini nih. Nah, yang bisa menilai ini Pak Hendy. Pak Hendy juga udah banyak pengalaman. Mulai dari awal startnya tuh Pak sampai saat ini gitu Pak. Ya. Menurut Bapak gimana? Saya lihat makin lama makin baik. Banyak investor-investor perorangan saya lihat banyak dari yang retail membeli. banyak ya Pak jadinya retail sekarang ya Pak banyak sekali yang membeli. Mereka mulai percaya, lihat berapa keuangan kita, laporan keuangan kita berapa tahun setelah IPO cukup positif. Terutama tahun 2021 kemarin juga tinggi sekali kita. Dan kita juga udah masuk dalam 3 tahun. Walaupun baru 3 tahun kita juga udah dimasuk di papan utama. Papan utama sudah kita dapat surat dari. Saya lihat memang kepercayaan mereka tumbuh. Bukan di banyak sekali sekarang ya, untuk pengembangan bukan. Kita udah di papan utama sekarang udah diangkat ke papan utama. Dalam jangka waktu 3 tahun ya Pak ya. Ini benar-benar benar-benar perusahaan yang ini benar-benar menarik investor, terus juga pemegang saham yang retail juga mulai percaya gitu kan Pak. Ini tampaknya gitu saya ngelihatnya ini mulus banget nih Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya Pak. Alhamdulillah, amin Pak. Terus mulus gitu perjalanannya, mulai dari awal merintis gitu, terus kepercayaan dari para shareholdersnya, dari stakeholdersnya juga gitu. Sekarang juga pemegang saham bahkan yang perorangan gitu juga mulai tertarik sekarang menjadi papan utama ya Pak ya di pasar di Indonesia. Kalau misalnya setelah itu gitu Pak, apalagi sih Pak impian yang ingin dicapai Pak? Iya, target kita sih berharap bisa kepemilikan masyarakat di atas 40%. Jadi di atas 40%. Iya, karena kan mendapatkan benefit pajak. Pajak langsung turun kalau di atas 40%. Jadi itu target kita lah. Semoga bisa tercapai dalam waktu dekat. Ya tentunya dengan kerja keras kita untuk menginginkan supaya kita jadi perusahaan yang lebih menarik dari segi income dan lain-lain tentunya. Kalau dari segi ini Pak, cakupan bisnis? Kira-kira apakah ini kita infrastruktur? Dana Berata Luhur di bawahnya kita masih punya 3, sebetulnya ada 3 entity ya. Jadi Talenta Bumi adalah ini infrastruktur, dan kita juga masih ada punya Talenta Bumi Energi yang akan diarahkan untuk industri trading energi dan lain-lain seperti mungkin batu bara, mungkin fuel dan lain-lain. Di bagian tradingnya ya Pak ya. Dan satu lagi kita juga ada untuk bidang usaha jasa kepelabuhanan. Pelabuhan Talenta Bumi. Kenapa? Kita sedang berpikir teman-teman, kita sepakat untuk kedepannya bahwa kita bukan usaha untuk sebentar-bentar gitu. Sekarang cuma batu bara. Padahal fasilitas kita, infrastruktur kita bisa dipakai untuk lebih sustain atau lebih panjang. Makanya mungkin dalam sebentar lagi pelabuhan PT Talenta Bumi ini sekarang statusnya sebagai dermaga khusus, terminal khusus batu bara.
dalam beberapa bulan lagi kita udah berubah jadi terminal umum. Menjadi untuk terminal umum. Bisa itu kita sedang bukan cuma batu bara, semua komoditas lain insya Allah kita bisa. Kalau sekarang kan terbatas hanya batu bara. Kira-kira apa nih Pak yang paling dekat nih komoditasnya nih Pak selain batu bara nih Pak? Yang penting mungkin banyak yang akan karena kita kan di daerah inikan. Kalimantan Selatan juga misalnya Barito kan di juga situ. kaya dengan sumber daya alam lainnya gitu Pak. Persis hasil hutan, hasil kerajinan, CPO juga di sekitar jalan kita juga di kanan kiri ada banyak CPO. Jadi tentunya kita harus menyiapkan perusahaan ini untuk lebih sustainable dan ya berwawasan lingkungan tentunya, dan tentunya juga kita berhitungan dengan social issue lah, memperhatikan juga pengembangan itu masyarakat sekitar. Pengembangan masyarakat sekitar betul ya Pak ya. Jadi memang selain tadi Bapak sudah sampaikan bahwa memperhatikan misalnya fasilitas gitu, servis yang disampaikan oleh perusahaan, tapi kita juga akhirnya memperluas servis untuk umum sehingga kita bisa memfasilitasi masyarakat sekitar atau Kalimantan Selatan untuk bisa lebih cepat mendistribusikan semua produk mereka dari keluar, Kalimantan Selatan bisa keluar ke baik secara lokal maupun secara internasional nanti biar bisa lebih memajukan Kalimantan Selatan ya Pak ya. Betul. Tadi balik lagi nih saya ke saham nih Pak. Kira-kira tadi Bapak sudah banyak bilang tadi dari pemilik retail perorangan udah naik. Ada rencana bagi-bagi dividen nggak Pak? Kayaknya sehat banget nih. Kita baru saja membagikan dividen. Oh gitu Pak. Bulan lalu. Sudah berarti wah. Sudah kita bagi Rp50 per lembar. Itu lumayan tuh kalau waktu itu harga saham kita 600-an kan Rp50 udah hampir 10%. Iya. Ya. Jadi tinggi ya. Yieldnya tinggi. Ya kami harapkan sih tahun ke depan bisa lebih besar lagi. Iya Pak saya juga jadi tertarik nih Pak. Ya jangka panjang ya. Silakan miliki saham TB. Promosi. Kita promosi di sini kan bisa juga dijadikan untuk menaikkan profil dari PT TB. Terus Pak, tapi ini kita sebenarnya pandemi belum berakhir ya Pak? Iya. Gitu. Awal dari 2020 gitu, pertengahan 2020 kita perekonomian cukup lumpuh gitu Pak. Terus juga bahkan sampai sekarang ini masih dalam proses pemulihan ya Pak, pemulihan ekonomi secara nasional. Kalau dari perusahaan Bapak dari TB gitu, ketika masa pandemi apa nih Pak yang terjadi? Apakah sebetulnya dampaknya kerasa juga buat kami, karena apalagi 2019 pada saat IPO Pak. Waktu itu 19 kita juga produksi kita turun hampir 50%, cuma 3,5 juta waktu itu. 2020 itu. 2020-nya. Ya kan? Ya. Hanya kejadian tapi kita menyikapinya dengan positif lah. Mungkin salah satu yang paling benar yang kita lakukan adalah efisiensi dari segi operasinya. Dari asalnya kita pakai genset, di mana kalau kita untuk mengoperasikan alat-alat kita pakai genset waktu itu kan harus pakai solar. Akhirnya kita kerjasama dengan PLN, akhirnya jadi lebih murah. Ya, banyak yang kita bisa pangkas saat itu. Dengan adanya pandemi malah kita berpikir agak kreatif gitu, lebih kreatif untuk lagi, lebih betul ya, Pak, itu untuk supaya kita tidak sampai betul-betul terdampak. Tapi alhamdulillah perusahaan kami tidak sampai ada layoff atau kita melepaskan karyawan. Itu kita jalan seperti biasa walaupun kita tetap mengikuti protokol pandemi. Dan alhamdulillah kita bisa melewatinya dengan baik. Dan alhamdulillah tahun 2021 seiring dengan membaiknya harga batu bara pada 20 atau 20 November 2020 waktu itu udah itu mulai. Saat itu juga kita mengikuti perbaikan di itu, karena teman-teman pemilik konsesi juga udah mulai bisa memproduksi dengan kembali normal lagi ya Pak ya. Seiring juga dengan permintaan pasar terkait batu bara global gitu meningkat, kenaikan harga, permintaan juga semakin tinggi.
nggak salah ada sekitar 400 kali lipat dari permintaan normal, benar gak sih, Kalau 400 kali lipat mungkin belum, bukan itu. Kalau 4 kali lipat mungkin. Kalau gitu berarti emang itu, tapi memang cukup signifikan ya Pak ya. Peningkatan akhirnya juga berimbas kepada PT ya, TB tentunya. Kita juga biasanya mungkin sebulan 600 sampai 700 ribu. Nah, sekarang insya Allah kita juga sudah mencapai hampir 1 juta per bulan. Sebagai perbandingan ya, itu waktu 2020 kita tahun buku 2020 keuntungan hanya 3 miliar. Pada saat pandemi itu. Pada saat pandemi. 2021 kita untung 165 miliar. Ini angkanya fantastis banget lah. Ya, makanya diharapkan 2022 masih ini ya Pak, kalau dilihat dari tren pasarnya juga masih, tapi biaya operasional berpengaruh signifikan nggak Pak? Kita agak ini ya, kalau cost tidak begitu besar, tidak begitu besar. Maintenance kita sekarang road maintenance, maintenance peralatan loading conveyor dan lain-lain tidak begitu banyak ini. Yang besar capex-nya aja awal-awal. Capital expenditure yang awal. Startup awal ya Pak ya. Sekarang Kalimantan Selatan Pak, ada rencana pindah lokasi juga Pak? Bukan pindah maksud saya, menambah. Iya, kalau ada. Impian selalu ada ya Pak ya? Kalau ada di tempat lain ya. Impian selalu ada untuk membuka. Iya. Cuma sekarang ya terus terang aja, kami manajemen sedang rada ini dengan permintaan batubara cukup meningkat, tentunya kan teman-teman juga menuntut servis kita juga ditingkatkan. Iya. Akhirnya kita juga membuat keputusan mungkin kita akan memperbaiki atau bukan menambah kapasitas yang asalnya kita kemarin baru 3 line kita buat yang mempergunakan mesin atau conveyor, kita akan buat 4. Sehingga mungkin dulu kapasitas kita cuma 18,6 juta ton setahun. Sekarang kita akan tingkatkan menjadi sekitar 23 sampai 24 juta ton per tahun. Dengan penambahan line ini ya Pak? Ya, dengan penambahan line ini karena terus terang aja sekarang teman-teman mulai agak ini nih. Saya duluan ini untuk dilayani. Cepat-cepat untuk segera keluar dari konsesi ya Pak ya. Misi kita adalah untuk juga menghidupkan klien, memuaskan klien, di samping juga lingkungan dan membuat keuntungan buat shareholder, tentunya ya kita juga harus memuaskan klien kita ya. Jadi kita udah langsung mulai. Di JT kita kan ada 4. Ya. 3 menggunakan conveyor itu dengan kecepatan 1.200 ton per jam. Pak, boleh ceritakan dulu apa JT itu apa Pak? Mungkin tidak semuanya orang tempat bersandarnya tongkang. Bukan semuanya yang mengerti infrastruktur di JT itu tempat bersandarnya tongkang yang akan diisi batubara, akan kita muat batubara. Jadi kita punya 3 JT yang menggunakan conveyor, dilayani dengan conveyor, jadi dengan alat. 1 JT tidak menggunakan conveyor. Menggunakan khusus untuk mengakomodir batubara yang belum digiling. Belum digiling. Ya, jadi Bapak ada 2 ini ya Pak yang sudah digiling. Yang crush-cool sama uncrush-cool. Nah, yang JT yang uncrush itulah yang akan kita tingkatkan sekarang. Jadi tadinya JT-JT ini dapat mengakomodir 300 feet bars. Nanti yang satu ini yang akan kita tingkatkan menjadi 420 kapasitasnya, 420 feet. 420 feet itu satu kapal bisa menampung 21.000 ton. Jadi super bars ya. Biar lebar, panjang, gitu insya Allah kita bisa mengakomodir itu gitu. Artinya akan lebih efisien juga buat kita karena satu kali sandar udah bisa ngangkut 21.000. Sekarang rata-rata yang kita pakai sekarang itu 300 feet itu 7.500 saja. Ada juga yang 10.000 itu yang 320 feet bisa. Nah, sekarang kita insya Allah yang kita akan bangun dalam 4 bulan ke depan itu. Dalam 4 bulan ke depan ya Pak? Berarti sekarang 4 bulan itu kita harapkan sudah beroperasi itu. Kita udah mulai itu sekarang. September, Oktober.
Julinya nggak dihitung. Oh ya, Agustus, September, Oktober, November, akhir tahun ya Pak ya, sudah mulai kita udah bisa lagi ya untuk menggunakan itu. Servis yang baru. Ya. Kalau misalnya kalau boleh tahu gitu Pak, dari servis pelabuhannya ini dari titik poin Kalimantan Selatan dari Barito ini kemana aja sih Pak? Dari kemana aja maksudnya pengirimannya? Pengirimannya kemana nih Pak dari pelabuhan ini itu? Susah. Di Muara Sungai Barito itu ada namanya anchorage area Taboneo. Disitulah kapal-kapal besar menunggu untuk membawa batu bara ke seluruh dunia. Transshipment namanya. Prosesnya dari tongkang yang diangkut dari pelabuhan kita ke kapal besar di Taboneo, itu di transshipment prosesnya namanya, dipindahkan ke kapal-kapal besar itu yang akan berangkat ke seluruh dunia. Walaupun ada beberapa yang untuk domestik, tongkang-tongkang itu langsung berangkat ke tujuan masing-masing, baik ke Jakarta, mungkin ke Jawa Tengah, ke Paiton, kemana gitu, ke itu PLN. Jadi ada juga yang pakai tongkang besar, cukup ada yang langsung pakai ada yang ke Thailand, Filipina, biasanya juga ada cukup pakai itu tongkang. Juga bisa. Sering terjadi. Cuma untuk yang lebih itu kapal-kapal besar menunggunya di Taboneo itu sekitar 18 jam dari pelabuhan kami ke kapal besar itu. Transit tadi itu ya Pak ya. Ke tempat transitmen itu. Berarti sekarang ke arahnya penambahan kapasitas. Betul. Ya. Gitu ya Pak ya, penambahan kapasitas untuk bisa memberikan servis yang lebih baik juga. Dan, gitu. Tentunya untuk pertumbuhan juga buat baik pemilik konsesi maupun untuk kita juga gitu untuk dana berata luhur. Tadi saya sempat sedikit gitu dari Pak Dian ngomongin terkait dengan lingkungan gitu. Saya mau menanyakan sedikit agak jauh nih Pak, bukannya agak jauh sih sebenarnya. Dari mulai tadi operasional, sekarang kita melihat ke arah komitmen perusahaan. Okay. Mungkin Bapak juga sudah pernah mendengar gitu kalau sebagai perusahaan yang terbuka gitu. Ada beberapa kewajiban yang sudah diminta oleh pemerintah di Indonesia gitu, terutama dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pelaporan keberlanjutan ESG gitu. Boleh nggak Pak diceritakan kira-kira bagaimana nih komitmen dari PTTB sendiri? Tentunya dengan kita bersedia menjadi perusahaan publish, dengan itu kita harus committed terhadap kewajiban dan aturan-aturan yang harus kita tetap berusaha membangun itu menjadi kita perusahaan yang kita mengikuti standar environment, social, governance tadi gitu. Good governance. Kita untuk lingkungan tentunya kita juga dalam visi misi kita juga melaksanakan itu dengan kita tetap selalu berorientasi terhadap keituan lingkungan. Masyarakat sosial tentunya CSR kita juga tidak meninggalkan ya Pak ya. Tidak meninggalkan, terutama terhadap itu yang terdampak dan kita di daerah sekitar infrastruktur PTTB ya Pak ya, terutama ya. Kita tidak pernah meninggalkan itu, dan tentunya dengan ini kita juga selalu mengeliminir kita kira-kira dengan adanya aktivitas kita apa sih pengaruhnya terhadap masyarakat, debu dan lain-lain. Kita juga terutama udah di daerah yang lingkungannya padat ya, kita bila perlu membuat dasnet mau tingginya berapa kita bikin ini kita pasang supaya mereka tidak terdampak gitu. Dasnet ini ya Pak ya, penghalau debu ya Pak ya. Betul. Kalau kena angin jangan kemana-mana, minimal kita bisa eliminir. Terus juga penyiraman jalan kita selalu setiap saat kita lakukan supaya debu tidak kemana-mana. Dan settling pond untuk supaya air yang dari stockpile kita yang bisa menampung 300.000 ton itu kita siapkan pond untuk supaya air sebelum keluar kemana-mana harus masuk dulu ke situ. Proses setelah itu kita treatment
Nah, keluar itu baru boleh keluar. Gitu. Baik, dan itu kita kontrol setiap saat. Itu selalu berarti memang komitmen dari ESG dari PTTB juga sudah dimulai gitu ya Pak? Dari awal kita mulai. Dari awal sudah memikirkan itu ya Pak ya? Dan kita dari awal aja tahun 2013 awal 2014 kita udah dapat itu biru dari lingkungan provinsi. Dari atau dari Pemda? Iya, dari Pemda provinsi. Memang sudah ada terus ya Pak dikejakan dan terus kita kembangkan terus. Nah gitu, kalau misalnya tadi memang sudah ada kewajiban dari pemerintah. Tapi kalau misalnya saya boleh tanya gitu Pak, kalau misalnya dari investor Bapak ada gak sih Pak yang menanyakan hal seperti itu? Dari investor, sekarang investor juga udah pernah ngerti juga ya bahwa andai Anda sebagai perusahaan publik hal-hal itu juga memang sudah diminta juga ya Pak ya, berarti memang juga awareness gitu, kesadartahuan dari investor, istilahnya dari pemerintah tentunya yang sudah memberikan regulasinya gitu, terus juga investor dari Bapak juga sudah mulai menanyakan gitu ya Pak ya untuk bagaimana penerapan terkait dengan ESG gitu, terus juga tadi Bapak sudah menyampaikan apa aksi-aksi gitu yang sudah dilakukan oleh PTTB gitu. Bahkan tadi Bapak bilang ketika mulai dari operasional gitu kan Pak, sebelum diregulasikan oleh pemerintah sudah mulai memikirkan hal tersebut gitu ya Pak. Jadi dan saya kira investor juga pasti pengen dia investasikan uangnya itu bukan di perusahaan cuma akan besok lusa selesai gitu, enggak kan kita untuk sustainability-nya juga gitu, tidak hanya keberlanjutan operasional tapi keberlanjutan di lingkungannya juga, itu sosialnya juga gitu ya Pak, tadi sudah dipikirkan sebenarnya dari awal gitu ya Pak ya. Dan jadi kita bukan cuma untung tapi harusnya berkah juga kan. Betul sekali Pak. Bagi-bagi keberkahan sendiri juga dengan masyarakat sekitar terutama ya Pak ya, memikirkan bagaimana mereka itu. Baik Pak, gitu. Jadi kita sudah cerita operasional, gitu. Ternyata juga sudah ESG-nya sudah diterapkan, gitu. Komitmen ini sudah ada dari awal, gitu Pak. Terus menjawab tantangan-tantangan yang sudah dihadapi dari awal ketika pendirian, juga sekarang pandemi, gitu kan. Terus sekarang lagi pada masa-masa yang lumayan yang bagus ya Pak ya, dengan batu bara ya, permintaannya sangat besar nih, juga sangat berimbas pada TB gitu. Jadi saya mau mendengar lagi nih Pak, harapannya apa sih Pak? Ini kita di Indonesia sendiri kita sekarang lagi masa pemulihan ekonomi gitu Pak. Kita tidak tahu nih batu bara sampai kapan juga gitu kan ya Pak ya. Permintaannya tadi Bapak sudah bilang memang itu ketika kadang-kadang naik, tiba-tiba dia bisa turun terus gitu, naik lagi gitu. Itu sangat mengikuti permintaan pasar gitu, baik di lokal maupun di global gitu. Dengan adanya kedepannya gitu, ada transisi nantinya mulai energi. Tadi Bapak sudah mulai bilang bahwa pelabuhan PTTB tidak hanya akan berfokus kepada batu bara gitu, juga akan membuka kepada komoditas lainnya, produk-produk lainnya gitu. Mungkin saya melihat itu sebagai salah satu strategi untuk penguatan perusahaan gitu kan ya Pak. Jadi saya ingin mendengar harapan gitu untuk ekonomi di Indonesia, PTTB gitu. Bagaimana nih dalam masa transisi ini sekarang? Selain dari walaupun sekarang batu baranya sudah sangat baik sekali harganya. Silakan Pak Hendy. Silakan Pak Hendy dulu, nanti kita jawab ke Pak Dian ya. Ya, kami berharap harga batu bara tetap tidak turun terlalu banyak, sehingga otomatis permintaan juga akan tinggi, itu akan berdampak ke revenue kita. Lalu juga dari segi kebijaksanaan pemerintah, seperti kayak waktu itu sempat awal tahun tuh sempat ada penyetopan ekspor, itu berdampak ke pendapatan kita. Ya kami berharap tidak ada lagi yang seperti itu. Walaupun mau buat satu kebijakan, tolong dibikin diberikan waktu ke depan, jangan ada waktu ininya ya Pak, ada waktu transisinya dulu ya Pak ya. Betul. Jadi tidak langsung menyetop kegiatan. Itu ya harapan kami lah. Mungkin dari Pak Dian. Oke.
Oke. Apa ini, Saya kira Pak? untuk masalah harga batu bara dan lain-lain yang buat saya sih yang penting semua orang bisa hidup, bisa terjangkau Iya. dan materialnya ada dengan apa? Dengan begitu tentunya akan lebih panjang. Gitunya. Betul nggak? Satu. Kedua, tentunya sekarang berurusan dengan pandemi kita sudah merasa lebih yakin, lebih percaya kepada pemerintah. Sekarang sudah punya pengalaman, kita lebih percaya diri bahwa pemerintah insya Allah sudah bisa mengatasi. Kalaupun ada apa, saya sudah mulai merasa confidence lah bahwa pemerintah Indonesia untuk urusan pandemi dan lain-lain insya Allah kita bisa melewati ini dengan baik, tapi tentunya tadi berhubungan dengan urusan regulasi dan lain-lain. Kalau ada sesuatu yang peraturan dibuat seharusnya pakai tenggang waktu gitu untuk penyesuaian, sosialisasi dan lain-lain sehingga tidak berdampak. Ya tentunya bukan buat usaha kita juga Pak Hedi ya, tentunya juga usaha-usaha yang lain juga akan terdampak. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik Pak Dian, Pak Hendy, terima kasih banyak Pak atas bincang-bincang kita kali Sama-sama. ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat gitu pada pendengar kita gitu ya, bisa termotivasi juga Pak gitu, melihat dari PTTB bagaimana ketika memulai bisa membaca peluang gitu. Pertamanya kan tadi membaca peluang gitu ya Pak, dan juga mendapatkan kepercayaan. Itu yang paling mahal sebenarnya, yang harus terus dijaga gitu. Baik, ketika tidak ada trust, siapa yang percaya gitu nanti 50 konsesi bilang ini itu saya mau bangun jalan sendiri gitu kan, terus bilang bener gak sih gitu kan. Itu kan kepercayaan dari banyak konsesi itu merupakan suatu hal yang sangat mahal gitu untuk didapatkan gitu Pak. Mudah-mudahan ini bincang-bincang kali kita ini bisa memotivasi rekan-rekan bincang emiten kita. Terima kasih banyak Pak Dian, Pak Hendy atas waktunya gitu. Semoga bermanfaat dan juga semoga PTTB semakin jaya. Amin. Menambah nanti bulan November sudah ada line barunya gitu, semakin lagi juga sahamnya juga semakin baik di pasaran Pak. Terima kasih banyak.